Udah kelihatan belum nih? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. BTW kita santai aja ya. Kalau misalnya kalian mau sambil makan atau mau sambil minum gitu boleh. Santai aja pokoknya. Yang penting jangan sambil tidur. Aku nggak bisa kalau tinggal tidur. Oke? Mana lagi nih yang belum on cam? Ayo dong on cam. Tunjukkan pesona kalian. Oke, sebelum kita mulai, aku izin perkenalan dulu ya. Aku namanya Dinda Dwi Prastiani dari Universitas 11 Maret. Sekarang kuliahnya jurusan di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Kalian kebanyakan dari angkatan berapa aja nih? Aku pengen tahu dong. Coba chat 21, Kak. Gap year. 22, Kak. 22, Kak. 21. Gap year. Aku suka nih semangatnya kalian. Oke. Langsung kita mulai ya. Sebelum masuk ke materi, aku mau ini. Kita pemanasan dulu nih. Kalimat manakah di bawah ini yang benar? Coba kalian jawab. Hurufnya aja ya, A, B, C, atau D. Boleh chat di kolom komentar juga. Oke. Oke, yang lain. Mana nih? Oh, D. Yang D, Kak. Yang D ya. Terus mana lagi? D semua nih jawabannya. Yakin ya? Kayaknya pada pinter-pinter semua nih. Oke, biar nggak penasaran kita bahasnya terakhiran, tapi habis ini kita belajar dulu materinya, bahas dari awal. Baru habis itu di akhir nanti kita bahas soal ini bareng-bareng, oke? Kita mulai. Yang pertama kita mulai dari huruf kapital. Nah ini, pasti udah pada tahu lah ya, huruf kapital itu huruf yang kayak gimana, udah nggak usah dijelasin lagi, karena kita juga fokusnya nggak ke situ. Jadi yang pertama, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, kita harus gerak cepat. Kemudian ada juga bus itu akan segera sampai. Pokoknya semua kalimat itu pasti diawali dengan huruf kapital. Iyalah. Terus yang kedua, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya, Alexander Graham Bell, terus ada Nyi Roro Kidul, gitu. Terus ada juga Raisa, gitu-gitu. Pokoknya nama orang itu diawali dengan huruf kapital ya. Terus di sini ada catatan nih teman-teman. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau suatu ukuran. Contohnya ikan nila. Ikan nila itu kan kalau kalian pasti punya teman nggak sih yang namanya nila? Ya kan? Tapi di sini kan nila itu konteksnya itu nama jenis ikan ya. Jadi nila di sini nggak diawali dengan huruf kapital. Pasti udah pada tahu lah ya. Terus ada juga ampere. Ampere itu kan satuan ya, satuan di fisika. Listrik pokoknya aku lupa. Nah, itu ampere itu dinamai ampere itu kan karena nama penemunya siapa itu? Andre. Ya pokoknya itulah ilmuwan dari Prancis. Nah, kemudian yang kedua itu ada huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari. Contohnya itu kayak bin, binti, boru. Boru itu bahasa Batak ya kalau tidak salah. Dan fan atau huruf pertama kata tugas. Contohnya Abdul Rahman bin Zain, terus ada juga Anas bin Malik gitu-gitu. Pokoknya binnya itu nggak pakai huruf kapital. Selanjutnya, yang nomor 3, huruf kapital itu dipakai pada awal kalimat dalam pendidikan langsung. Contohnya, ibu berteriak. Nah, teriaknya kan makan dulu. Nah, jadi huruf M-nya itu diawali dengan huruf kapital gitu.
Nah, di sini dari 3 aturan ini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Atau udah pada paham semua? Paham lah ya, udah pada pintar. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oh ya, BTW aku jelasinnya kecepatan nggak nih? Atau gimana? Enggak, Kak. Enggak ya. Pas. Kalau misalnya aku jelasinnya kecepatan. Terus kalau misalnya aku jelasinnya ada sesuatu yang salah, kalian bilang aja koreksi gitu. Karena di sini kan kita belajar bareng-bareng gitu. Aku bukan guru. Sini kita belajar bareng pokoknya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Udah ganti slide kan ya? Udah, Kak, udah. Oke. Nah, yang aturan keempat, itu huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama dalam setiap kata nama agama, kitab suci, dan nama dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Nah, contohnya di sini ada Alkitab, terus juga Al-Quran juga kan. Terus, ya Tuhan, berilah hamba petunjukmu ke jalan yang engkau ridhoi. Tuhan itu ditulis dengan diawali dengan huruf kapital, kemudian petunjukmu, mu itu kata ganti Tuhan, dan engkau juga kata ganti Tuhan diawali dengan huruf besar ya. Kemudian yang aturan kelima itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, gelar akademik yang diikuti dan mengikuti nama orang, profesi, serta jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Ini karena panjang banget, kalian jangan fokus ke sininya ya. Kita fokus ke contohnya aja. Yang pertama itu ada Sultan Hamengkubuwono. Itu kan merupakan keturunan ya, kehormatan juga deh. Kemudian ada Dr. Albus. Dr. Albus itu kan gelar akademik yang diikuti dengan nama orang. Dokter gelar akademiknya, Albusnya itu nama orang. Bisa juga Profesor McGonagall gitu misalnya. Nah, kemudian Ahmad Huda, sarjana sains. Ini nama orang yang diikuti dengan gelar akademik. Kemudian ada juga Selamat datang dokter. Nah, ini merupakan nama jabatan atau profesi yang dipakai sebagai sapaan gitu ya. Terus kemudian yang aturan ke-6, huruf kapital dipakai sebagai unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya Presiden Joe Biden, ada Presiden Jokowi juga itu pakai kapital ya. Terus ada Proklamator Republik Indonesia. Ini merupakan jabatan yang dipakai untuk pengganti nama orang tertentu, yaitu menggantikan nama siapa itu presiden pertama kita, Soekarno-Hatta ya, presiden dan wakil presiden. Kemudian nama instansi, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan gitu-gitu. Lanjut ya. Kalau ada yang mau tanya. Berarti kalau misalnya sapaan, Gimana? maaf izin bertanya, kalau misalnya sapaan kayak misal selain dokter gitu juga huruf depannya tuh kapitalnya gede gitu. Masa huruf kapital depannya tuh harus besar gitu? Sorry, ulangi bisa nggak? Tadi kayaknya kurang jelas gitu. Parah Kalau ya. misalnya ngucapin nih, misal selamat datang siapa selain dokter gitu, misalnya profesinya pilot, itu huruf kapital depannya juga harus besar ya, sama. Kalau pilot, kita pernah nggak manggil orang kayak selamat datang pilot gitu. Biasanya kita manggilnya pakai Pak nggak sih? Iya sih. Iya kan? Nah, Paknya itu yang besar, jadi bukan pilotnya. Kita fokus ini kan dokter ini kan jabatan yang digunakan sebagai sapaan gitu. Selain dokter apalagi ya? Nurse mungkin bisa nurse. Selamat pagi nurse gitu. Bisa dipahami nggak, Farah? Kak, terima kasih banyak. Oke. Ada lagi nggak nih? Kak, kalau kayak sungai, misal sungai Musi, tapi di tengah kalimat, nah itu S-nya besar apa kecil, Kak? Oke. Ini sebenarnya nanti bakal dijawab, ada jawabannya di belakang, tapi aku spill dulu di sini nggak apa-apa. Kalau Sungai Musi itu kan nama geografis ya, maksudnya. Itu pakai huruf kapital ya. Baik, Ada Kak, yang terima kasih. Berarti sejenis sama kayak suku Batak gitu juga, Kak? Iya, sama. Itu sama juga pakai huruf kapital. Nanti belakang ada penjelasannya kok. Ada lagi nggak nih? Kalau udah kita next ya.
Oke. Nah, ini aturan yang ketujuh itu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya ada bangsa Indonesia, suku Jawa, dan bahasa Bali. Nah, ini bisa juga yang lain ya, kayak bangsa mana Amerika gitu, terus suku Sunda gitu-gitu. Pokoknya yang nama suku dan bahasa itu pakainya itu semua pakai huruf kapital semua belakangnya gitu. Tapi ini ada catatan nih teman-teman, harus diperhatikan. Nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai dengan bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, pengindonesiaan, ke-Inggris-Inggrisan, ke-Jawa-Jawaan, bisa juga ke Sunda-Sundaan. Pokoknya yang nama suku atau nama bangsa yang dia tuh nggak berdiri sebagai kata dasar gitu loh. Kayak ada imbuhannya di depan belakangnya gitu. Itu nggak pakai huruf kapital. Kemudian lanjut ke aturan nomor 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari besar atau hari raya, dan huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya kayak tahun Masehi, tahun Hijriah juga bisa, bulan September, Januari sampai Desember deh, pokoknya nama bulan. Kemudian ada hari Lebaran, hari Natal, terus ada Perang Dunia Kedua, itu kan termasuk peristiwa bersejarah ya. Kemudian ada juga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini juga ada catatan nih teman-teman. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, konflik berisiko memicu perang dunia. Perang dunia di sini kan termasuknya ke peristiwa sejarah, tapi di sini nggak disebut perang dunia keberapa sih gitu. Jadi di sini perang dunia di sini konteksnya bukan peristiwa bersejarah karena nggak ada namanya. Ini perang dunia keberapa gitu. Jadi perang dunia di sini nggak pakai huruf kapital gitu. Terus juga bisa kayak proklamasi, tapi dipakainya ke memproklamasikan gitu. Itu juga nggak pakai huruf kapital. Bisa juga kayak gitu ya. Terus aturan yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Contohnya ada Menparekraf ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di sini ada dan, kata tugas dan, ini nggak pakai huruf kapital ya. Kayaknya udah pada tahu semua lah ya kalau ini. Nah, dari 3 aturan ini ada yang mau ditanyain nggak nih? Kalau nggak ada, kita next. Oke, kayaknya aman nih. Udah pada pinter-pinter semua ya. Lanjut ya. Oke, ini ada nama geografi yang tadi ditanyakan sama seperti gitu ya. Yang aturan ke-10 itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Bukit Merese, bisa juga Bukit apa, terus Pulau Lombok, Pulau Bali, gitu-gitu. Nah, ini ada catatan nih. Nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, aku mandi di sungai. Kalau sungai, misal Sungai Musi, itu kan nama geografis ya. Tapi di sini sungainya kan nggak disebut sungai apa gitu. Jadi dia bukan termasuk nama geografis. Jadi sungai di sini konteksnya nggak pakai huruf kapital, nggak diawali dengan huruf kapital. Terus catatan yang kedua, nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya jeruk Bali. Ini biasanya banyak yang bingung tuh di sini nih. Jeruk Bali, Bali itu kan nama pulau ya, nama geografis lah intinya. Tapi di sini enggak, karena jeruk Bali di sini menjelaskan nama jenis dari jeruk gitu. Kan ada jeruk Mandarin, jeruk Bali gitu-gitu ya. Terus ada lagi petai Cina contohnya. Nah itu meskipun nama geografis tapi nggak pakai huruf kapital gitu ya teman-teman. Terus yang aturan ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, judul karangan, artikel, makalah, majalah, surat kabar, pokoknya judul-judulnya, kecuali kata tugas kayak tadi. Ya, kata tugas ini ya. Nah, contohnya, saya sedang membaca buku Ibu dan Kue Lebaran. Di sini judul bukunya Ibu dan Kue Lebaran. Dan-nya itu nggak pakai huruf kapital.
Kemudian tulisanku dimuat dalam majalah Bobo. Bobo ini kan judul buku ya, judul majalah ya, maaf, judul majalah. Jadi diawali dengan huruf kapital. Gitu. Terus lanjut ya, yang aturan nomor 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya, ini SH, Sarjana Hukum, terus ada MA, Master of Arts, ada kadang juga ada MSc, Master of Science, terus ada Hajah, ada Profesor, ada Tuan, terus ada Nyonya, ada apa lagi ya, banyak tuh. Bisa kalian yang bisa nyebutin contohnya bisa tuh tulis di chat, kolom chat. Kemudian yang aturan ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Contohnya, Dindi bertanya, itu apa, Bu? Nah, hubungan kekerabatan di sini tuh Bu, itu pakainya diawali dengan huruf kapital. Bisa juga mau kemana, Pak? Nah, Pak-nya itu diawali dengan huruf kapital gitu ya. Terus juga, kapan Bapak pulang? Tanya Ahmad. Dan di sini Bapaknya karena menunjukkan hubungan kekerabatan, itu menggunakan huruf diawali dengan huruf kapital. Bisa juga nih, kapan saudara berangkat ke Jakarta gitu. Nah, saudaranya itu diawali dengan huruf kapital. Dari slide ini ada yang mau ditanyain nggak? Aman, Kak. Ya, silakan. Yang mau tanya, kalau aman kita lanjut. Aman nih kayaknya ya. Udah selesai ternyata yang huruf kapital. Ini mau langsung lanjut ke tanda hubung atau mau ngapain dulu? Atau mau tebak-tebakan dulu? Langsung lanjut aja ya, biar cepat. Oke. Nah, ini. Jadi di tanda hubung itu, pasti udah pada tahu lah ya kalau tanda hubung itu, sebenarnya aku balik ke sini dulu. Kalau tanda hubung itu garisnya yang nggak terlalu panjang-panjang banget gitu. Jangan ketuker ya tanda hubung sama tanda pisah. Kalau tanda pisah itu garisnya lebih panjang. Nah, jadi aturannya tuh ada yang pertama nih. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, banyak hal yang perlu dikenal dan dipelajari dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini pelajarannya itu kan kepisah ya antara sama pelajaran karena ininya nggak cukup, nggak mungkin dong lanjut sampai sana. Nah, ini di sininya dipakein tanda hubung. Mesti kalian yang sering baca udah pada sering lihat lah ya di buku-buku gitu kalau ada yang terpenggal oleh baris pasti dikasih tanda hubung kayak gini. Terus yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya ibu-ibu, berulang-ulang, kemerah-merahan, bapak-bapak, saudara-saudara itu juga pakai tanda hubungnya. Terus aturan yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang diajar satu-satu. Nah, ini contohnya tanggal hari ini 10 September 2021 ditulis dalam angka semua, itu bisa dipakein tanda hubung. Terus bisa juga ini ya, aksara diajar satu-satu, itu juga bisa dipakein tanda hubung gitu. Terus selanjutnya aturan yang keempat, ada tanda hubung itu dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contohnya, berevolusi sama berevolusi itu kan beda arti tuh. Ada evolusi, ada revolusi. Nah, itu bisa pakai tanda hubung untuk memperjelas hubungan. Kemudian ada mengukur. Kemudian ada 25 ribuan. Itu kan artinya 25 kali seribuan kan. Kalau misalnya tulisannya, bentar aku tulis deh. Kalau misal tulisannya 20, muncul kan ya tulisannya ya? 25 ribuan. Itu artinya, sorry. Itu artinya ada uang 5 ribuan sejumlah 20 gitu. Kalau ini kan 25 ribuan, itu uang seribuan sejumlah 25 gitu.
Itu dibedakan ya. Terus kemudian lanjut ke aturan berikutnya. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya di backup, terus merecall, terus di screenshot. Itu kan biasa sering kita ucapkan ya. Itu kan dari bahasa asing, screenshot itu. Terus bisa juga kalau yang orang Jawa pasti paham nih, disawani, gitu. Artinya dikunjungin gitu. Itu pakainya dipisah pakai tanda hubung kayak gini. Lanjut ke aturan berikutnya. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contoh, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Pascanya ini itu dipakaiin tanda hubungnya. Kenapa? Karena yang namanya bentuk terikat itu nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, makanya dikasih tanda hubung di sini. Tuh. Terus yang kedua ada akhiran isasi. Pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Nah, kalau misal isasi berdiri sendiri itu kan nggak bisa ya. Namanya bentuk terikat, makanya itu awalnya dikasih tanda hubung gitu. Dari slide ini ada yang mau ditanyain nggak? Kak, Ya. yang nomor 6, penggunaannya bisa diganti sama tanda kutip nggak? Tanda kutip. Kalau tanda Iya. kutip beda lagi. Tanda kutip itu beda lagi. Biasanya tanda kutip itu menggantikan istilah ilmiah. Kayak misal istilah ilmiah, nama ilmiahnya padi, Oryza sativa gitu misal. Aku nggak tahu ini benar atau enggak ya. Lupa. Nah, itu bisa diganti dengan tanda petik gitu. Gimana? Bisa dipahami nggak? Atau masih belum jelas? Paham, Kak. Terima kasih. Ya, ada lagi nggak Kak nih? mau nanya, Kak. Iya, silakan Jasmine. Kalau misalnya pasca sarjana itu berarti digabung atau perlu tanda strip juga atau kata hubung? Pasca sarjana itu digabung. Ini kan konteksnya pasca di sini itu kan bentuk terikat yang belakangnya itu harus ada itunya ya, harus ada katanya lagi. Kalau berdiri sendiri itu nggak bisa. Nah, di sini kenapa dia dikasih tanda hubung? Karena dia di sini sendirian gitu. Kalau misalnya pasca sarjana terus pasca gempa kayak tadi gitu, itu seharusnya digabung gitu. Oke, Kak, makasih. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Kalau kita lanjut. Oke, lanjut aja ya, udah pada pinter-pinter nih. Nah, ini yang lumayan challenging. Aturan ke-7. Tanda hubung dipakai untuk merangkai yang pertama, se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya itu ada se-Indonesia. Ada se-Indonesia. Kemudian se-Jawa Barat, se-Jawa Tengah juga bisa. Pokoknya sesuatu yang diawali dengan huruf kapital itu dipakein se, kemudian ada tanda hubungnya gitu ya. Terus yang kedua, ke tanda hubung dengan angka. Contohnya peringkat kedua. Terus ulang tahun ke-5 gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, angka dengan an. Itu contohnya kayak 1950-an, itu juga pakai tanda hubung. Tuh. Terus ya kayak biasa tahun-tahun gitu sih, 2000-an gitu, era 2000-an atau berapa. Nah, kemudian kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya hari H, sinar X, terus apalagi nih, ada yang bisa nyontohin nggak? Hari H, sinar X, terus itu, ya pokoknya itulah. Kemudian selanjutnya kata dengan kata ganti Tuhan, contohnya ciptaannya, kayak tadi juga engkau gitu kan, itu kan diawali bukan. Ini dipisah pakai tanda hubung kayak gini. Terus kemudian ada huruf dan angka. Nah, contohnya itu kayak D3, S1, terus ada S2, S3, D4, gitu-gitu ya. Dan yang terakhir, kata gantiku, mu, dan-nya dengan singkatan berupa huruf kapital. Contohnya KTP-mu, terus bisa juga STN kamu, atau SIM-ku gitu. Itu juga pakai tanda hubung kayak gini ya. Nah, di sini ada catatan nih teman-teman. Tanda hubung tidak dipakai di antara
huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Contohnya LP3I, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia. Nah, ini kan angka 3 di sini, itu kan melambangkan jumlah dari huruf P kan. Sedangkan di sini ada nih, huruf dan angka. Kalau huruf dan angka barengan itu dipakein tanda hubung. Tapi di sini pengecualiannya, kalau misalnya angka 3 itu melambangkan jumlah huruf P, jumlah huruf di sebelumnya, maka nggak perlu pakai tanda hubung. Contohnya lagi ada P3K. P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu juga nggak pakai tanda hubung kan. Nah, itu contohnya kayak gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Kayaknya nggak ada nih. Udah pada paham ya berarti ya? Kak, Ya, silakan Kevin. itu kan ada kata-kata yang milikku. Milikku itu langsung disambung gitu, nggak ada stripnya. Itu benar apa enggak? Yang mana nih? Nggak ada di situ, pokoknya kata milikku. Milikku. Iya, Ya. itu langsung digabung aja ya. Nggak perlu pakai strip. Nggak perlu pakai tanda hubung. Karena di sini aturannya nggak ada tuh yang namanya kepemilikan terus dikasih tanda hubung gitu. Jadi langsung digabung aja. Kan saya mau tanya, Kak, Iya, silakan Hanifiyah. itu yang di tulisan KTP-mu, M-nya nggak gede ya, Kak? Nggak kapital. Mu-nya apa? Iya, M-nya. M-nya. Enggak, karena di sini mu ini bukan mengarah ke Tuhan atau siapa gitu kan. Ke orang manusia biasa, jadi pakainya enggak kapital. Gitu ya, Hanifiyah. Oke, baik, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak nih? Kayaknya udah ya, kita lanjut aja ya. Nah, sekarang masuk ke tanda pisah. Oh, ininya masuk ke itu ya. Udah. Tanda pisah. Wait, belum ganti ya. Aturan yang pertama pada tanda pisah, itu tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, ini saya yakin akan tercapai itu merupakan penjelasan bagi kemerdekaan bangsa itu gitu kan. Jadi ini bisa dipakein tanda pisah. Kemudian aturan yang kedua, Soekarno-Hatta, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Mohon maaf, aku belum baca ini ya. Tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Aposisi itu keterangan yang menjelaskan kata sebelumnya ya. Nah, contohnya di sini ada Soekarno-Hatta, Proklamator Kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Nah, Proklamator Kemerdekaan RI ini menjelaskan tentang siapa sih Soekarno-Hatta itu. Tuh. Terus contoh yang kedua ada Gerakan Pengutamaan Bahasa Indonesia, Amanat Sumpah Pemuda harus digelarkan. Nah, di sini ada Amanat Sumpah Pemuda nih yang diunggal pakai kata pisah. Amanat Sumpah Pemuda ini menjelaskan tentang Gerakan Pengutamaan Bahasa Indonesia. Karena Gerakan Pengutamaan Bahasa Indonesia itu ini merupakan amanat dari Sumpah Pemuda. Begitu ya, teman-teman. Sorry. Kemudian selanjutnya aturan yang ketiga itu tanda pisah bisa dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Itu. Nah, contohnya itu ada tahun 2010 sampai dengan 2013. Kemudian tanggal 5 sampai 10 April 2013 dan Jakarta sampai ke Bandung gitu. Bisa contoh lain kayak dari Jakarta sampai London gitu, sampai ke London gitu bisa juga. Nah, dari tanda pisah ini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Lumayan mudah sih ini tanda pisah. Kak, mau tanya. Ya, boleh. Berarti kalau misalkan yang kayak aturan nomor 2, itu berarti kalau misalkan perempuan berambut panjang itu, terus tanda pisah ibunya bernama Amelia, itu bisa Kak pakai tanda pisah? Bisa, benar banget. Contohnya bagus banget itu. Perempuan yang berambut panjang itu
ibunya, ya berarti kan yang ibunya itu menjelaskan tentang bahwasanya perempuan yang rambut panjang itu merupakan ibunya gitu. Bisa Oke, Kak Kak, Cici? makasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau Kak, ditanyain? saya mau nanya, Kak, Ya, silakan. kalau misalnya diganti pakai koma bisa nggak, Kak? Kayak Koma misalnya gimana tuh? kemerdekaan bangsa itu, koma saya yakin akan tercapai. Oh, oke. Itu bisa, sebenarnya bisa. Cuma di sini aku nggak bakal jelasin lebih banyak karena fokusku di sini cuma di 3 poin tadi, kapital, tanda hubung, sama tanda pisah. Kalau koma-koma nanti bisa dibuat PR atau bisa juga nanti kalian stay tune di kelas berikutnya ya, biar bisa bahas tentang koma-komaan. Gitu. Baik, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Kak, saya mau tanya, Kak. Ya, silakan, boleh. Kalau hari H itu pakai tanda pisah atau tanda sambung, terus H-nya itu huruf besar apa huruf kecil ya, Kak? Kalau hari H, kayak yang tadi udah aku jelasin di slide sebelumnya ya, itu ini masuknya tanda hubung. Jadi garisnya yang nggak panjang-panjang banget. Terus H-nya juga besar ya. Pokoknya kata imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital gitu. Hari H ini. Jadi nggak pakai tanda pisah, tapi pakai tanda hubung gitu ya. Bisa dipahami? Halo, ada feedback nggak nih yang tadi nanya? Oh iya, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, karena ini materinya udah semua loh. Sekarang sebelum lanjut ke pembahasan, tadi kan aku masih ada utang gitu ya, bahas soal. Nah, sekarang aku minta tolong ke kalian semua buat scan ini dulu. Atau kalau misalnya nggak di-scan, bisa nih, pakai link yang di bawah ini. Ada bit.ly kelas bersinar dan bit.ly traktirin bersinar. Aku tunggu 5 menit lah, 5 menit ya.
Udah pada selesai ngisi ya ini? Oke, kalau udah, sebelum kita lanjut, aku mau jawabin pertanyaan yang ada di kolom komentar nih. Tadi kayaknya ada 2 pertanyaan yang ketinggalan. Sorry, tadi aku nggak notice. Yang pertama dari Wonpil. Kak, kalau bapak sama ibu depannya harus huruf kapital. Ya, kayak yang udah tadi aku jelasin, bapak sama ibu itu kan menggambarkan saudara ya, saudara, maaf. Kehubungan kekerabatan. Jadi bisa digunakan diawali dengan huruf kapital kayak gini tadi. Terus yang kedua ada pertanyaan, Kak, kalau hambanya itu juga bisa karena nyanya itu kan mengarah ke kata ganti Tuhan gitu. Jadi pakai tanda apa namanya, tanda hubung, kemudian huruf M-nya diawali dengan huruf besar gitu ya. Siapa ini? Dari Sarah. Itu ya, Sarah dan Wonpil, semoga bisa dipahami. Oke, lanjut ke berikutnya. Kita akan bahas soal yang tadi ini. Tadi jawabannya kebanyakan D ya. Ada yang udah bisa jawab nggak setelah materi yang udah kita jelasin, kita belajar bareng tadi? Ada yang bisa jawab nggak nih? Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Yesa. Kalau Kak izin bertanya, misalnya nih, sebuah kalimat, seorang guru sedang mengajar. Nah, kata gurunya harus ditulis guru atau guru diawali huruf kapital atau guru biasa aja. Nah, kalau guru profesi, itu coba kita review lagi ya. Profesi, apakah ada di sini? Sepertinya tidak ada, bisa. Jadi gurunya pakai biasa, kecuali kalau guru dipakai buat kata sapaan. Tapi kan enggak kan, kalau misalnya kita nyapa guru, itu biasanya pakai Pak atau Bu kan, nggak mungkin selamat pagi guru gitu, enggak kan. Nah, jadi gurunya biasa aja ditulis pakai huruf biasa, nggak perlu pakai huruf kapital. Gitu ya, Yesa? Semoga bisa dipahami. Ini Wonpil juga nanya lagi, berarti kalau kakak juga pakai kapital ya? Iya benar, kalau kakak juga pakai kapital. Pokoknya yang menunjukkan hubungan kekerabatan gitu. Kakak, adik, ibu, bapak, saudara, itu pokoknya pakai huruf kapital. Oke, sama-sama ya. Selanjutnya kita akan membahas soalnya dikit banget ya. Ini kalau ada yang nanya lagi, dipersilakan banget, boleh banget. Feel free aja ya. Yang pertama, upacara akan diselenggarakan dari pukul 8 sampai pukul 10. 8 sampai 10. Nah, menurut teman-teman tadi, yang materi yang udah kita pelajarin, bener nggak sih? 8 sampai ke 10 ini pakainya, ini kan yang stripnya nggak terlalu panjang, berarti tanda hubungnya. Bener nggak sih ini pakai tanda hubung atau seharusnya pakai tanda pisah? Boleh on cam loh. On cam, mohon maaf. On mic. Oh, ini ada yang nanya lagi dari aku. Menurut saya betul semua, Kak, kecuali yang C. Oke, berarti kalau kakak dalam seharusnya tanda pisah. Siapa ini? Namira. Novi. Seharusnya pakai tanda pisah kalau jam. Oke, mana nih yang benar? Ayo, ada yang mau berpendapat lagi? Ini yang nanya di luar soal, aku jawab nanti ya di akhiran ya. Ada yang mau berpendapat lagi nggak nih? Seharusnya pakai apa? Salah, Kak. Soalnya harusnya pakai tanda pisah yang garisnya panjang. Oke, jadi jawabannya adalah ya yang A ini salah. Ini salah. Karena seharusnya ini menggunakan tanda pisah yang stripnya itu lebih panjang. Tadi kan dijelasin ya di tanda pisah. Di tanda pisah itu ada itu yang menggambarkan sampai ke atau apa ya tadi aku lupa. Kita balik aja deh. Ini dia nih. Sampai dengan atau sampai ke. Nah, sama juga kayak jam. Jam juga kayak gitu ya. Dari pukul 8 sampai ke pukul 10 gitu. Jadi
sampai dengan pukul 10, mohon maaf. Sampai dengan pukul 10. Jadi ini seharusnya pakainya yang tanda pisah gitu. Terus lanjut ke yang B. Ibuku lahir pada tahun 70-an. Benar nggak nih? Pakainya tanda pisah atau pakai tanda hubung? 70-an. Tanda hubung Salah, Kak. Kak. Pakai tanda hubung, Kak. Tanda hubung, Kak. Salah, Kak. Mantap nih jawabannya. Salah semua. Maksudnya jawabannya benar. Salah semua. Oke, seharusnya pakai tanda hubung ya, 70-an. Pokoknya yang ada an gitu, angka, kemudian dilanjutkan dengan an, itu pakainya tanda hubung, bukan tanda pisah kayak ini. Terus yang C, Sarah membeli nangka Belanda di pasar. Benar atau salah nih? Nangka Belanda. Salah, Kak. Salah, Kak. Salah, Itu Kak. jenis. Belandanya enggak kapital. Seharusnya nggak kapital ya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena Belanda itu jenis, Kak. Karena nama jenis. Oke, bener banget. Belanda itu nama jenis dari nangka, bukan nama geografis ya. Jadi yang benar Belandanya huruf kecil gitu. Terus yang D, perekonomian masyarakat Lombok pulih kembali pasca gempa. Benar nggak nih pasca gempanya? Salah. Pasca gempanya salah, Kak. Salah, Kak. Yang benar apa? Enggak pakai hubung. Hubung ya. Oke, benar banget nih. Pasca gempanya di sini salah ya. Jadi yang benar itu pasca gempa nggak pakai tanda hubung kayak gitu. Oke? Udah Berarti paham nggak ya dispasi semuanya? juga, Kak? Pasca gempanya Nggak dispasi, nggak pakai ini. Karena pasca itu kan bentuk terikat ya. Dia tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu. Kalau misalnya dia berdiri sendiri, pasca doang misalnya, itu dia nggak ada artinya. Bisa juga kayak yang tadi isasi gitu, sama itu ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Kamu nanya, Kak. Iya, silakan boleh. Berarti kalau misalnya pasca itu harus digabung ya, nggak boleh Iya, dipilih. harus digabung. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama, Kak. Berarti kalau misalnya nggak ada kata hubungnya, dia dikasih strip. Kalau nggak ada gimana? Kalau pasca doang, kalau nggak ada gempanya berarti kasih strip. Iya, bener, nggak pakai strip. Tapi ada pengecualian nih kalau untuk pasca. Pasca Lebaran, contoh. Lebaran itu kan hari raya ya. Hari raya itu kan pakai huruf kapital ya. Jadi Lebaran, ini pakai ini. Sorry. Lebaran. Kayak gini nulisnya. Kalau hari raya jadi pakai strip. Iya. Hari raya gimana maksudnya? Oh ini, ya Lebaran, oke. Iya. Pasca. Selain hari raya apalagi, Kak? Udah itu aja. Kalau Natal ya juga ya? Iya, sama aja. Oke, ada yang ditanyain lagi nggak nih? Pasca 7 Mei. Kalau pasca 7 Mei, ini bener nggak ya? Ada yang bisa ngejawab pertanyaan Salma nggak nih? Pasca 7 Mei. Pasca strip 7 Mei. Bener atau enggak? Coba tebak. Enggak sih, Kak. Soalnya nggak nandain apa-apa. Cuma tanggal biasa aja. Iya. Biasanya juga kalau misalnya tanggal, itu nggak pakai pasca nggak sih? Setelah gitu. Iya nggak sih? Terus ini ada pertanyaan dari Natasha Adini. Kak, maaf tadi ada yang tanya, kalau prasejarah harusnya pakai tanda hubung. Prasejarah atau digabung aja, Kak? Nah ini, pra sama pasca itu kan sama kan? Bentuk terikat. Kalau pra itu sebelum, pasca itu setelah gitu. Jadi prasejarah digabung. Itu ya. Kayaknya ada pertanyaan yang belum aku jawab, masih di atas. Ini kalau ada yang nanya lagi silakan ya, boleh banget. Oh, ini ada pertanyaan dari Abror. Berarti kalau kakak tanpa disertakan nama, berarti tetap masih kayaknya tetap pakai kapital ya? Iya benar. Karena kakak itu kan memang
melambangkan hubungan kekerabatan gitu. Jadi tetap pakai kakaknya itu tetap pakai huruf kapital meskipun nggak pakai nama belakangnya. Kalau nama mata pelajaran pakai huruf kapital nggak? Ada yang tahu? Kapital. Kapital, betul. Oke. Oke, sebentarnya ada yang nanya ke yang huruf kapital. Kita balik dulu ya, kita review ke yang huruf kapital. Bentuk terikat bertemu angka atau huruf kapital. Kalau Lampir nanya lagi nih, kalau kakak Adi, kakaknya tetap huruf kapital. Oke, kakak Adi. Ada yang bisa jawab pertanyaan Lampir nggak nih? Kakak Adi, itu kakaknya pakai huruf kapital atau enggak? Pakai. Pakai. Oke. Benar ya. Terus ada yang mau nanya lagi, Kak, kalau sapaan kayak Anda itu pakai kapital kah? Iya, benar. Anda itu pakai kapital. Kayak kan Anda itu sama aja kayak saudara gitu kan, yang melambangkan hubungan kekerabatan gitu. Bisa dipahami ya artinya. Kak, kalau sang dan si pakai kapital enggak? Kalau sang sama si itu enggak pakai kapital. Om juga pakai paman gitu ya. Tante pakai ya. Berarti kalau sang ratu itu berarti S-nya kecil, Kak? Iya. Ratunya juga kecil atau besar? Kalau ratu itu, kalau misalnya dia, bentar nih, ada nih di sini. Sang ratu. Itu kita cari dulu ya. Yang ini. Gelar kehormatan. Kalau misalnya dia menunjukkan gelar kehormatan, dia ratu Inggris gitu. Dia pakai huruf kapital sang ratu gitu. Sang raja juga bisa. Terus ada pertanyaan lagi nggak nih? Apakah sudah cukup? Kalau sang di judul, ya kalau sang di judul itu pakai huruf kapital. Karena kalau di judul itu semuanya pakai huruf kapital kecuali kata tugas. Kata tugas apa aja tadi? Ada kan di sini ada yang, ke, di, dari, dan gitu. Nah ini di, ke, dari, dan, yang, untuk. Kecuali ini ya. Kalau mancanegara itu biasanya digabung, nggak dipisah, nggak manca strip negara gitu, nggak pakai tanda hubung atau tanda pisah, nggak, tetap digabung. Pada aktif nanya ya, aku suka deh kayak gini. Ayo tanya lagi, mumpung waktunya masih panjang. Kak, kalau om itu berarti O-nya huruf kapital nggak, Kak? Iya, besar pakai kapital. Kalau kata ulang di judul kapitalnya kayak gimana? Kita contohin aja ya. Contohin kata ulang, misalnya. Ini tulisanku udah kelihatan belum nih di layar kalian? Udah ya. Contohnya malam. Sorry. Aku berjalan. Jadi gini, kalau misalnya judul itu tetap pakai huruf besar semua, sekalipun itu kata ulang. Jadi malam-malam gitu contohnya ya, tetap pakai huruf kapital. Kemudian Kak mau tanya, kalimat tanya misalnya, mau pergi kemana, Put? Nah, nama terakhirnya pakai kapital atau enggak? Iya, pakai, karena Put itu kan kayak sama aja hubungan kerabatan, cuma dia langsung menunjukkan nama orang gitu. Apa tadi pertanyaannya, mau pergi kemana?
mau pergi mana? Ini ya. Selanjutnya, kalau dipertanggungjawabkan, gimana Kak yang benar? Oke. Dipertanggungjawabkan itu kan merupakan kata itu ya, bukan kata dasar. Kata dasarnya itu tanggung jawab. Dipertanggungjawabkan. Berarti contoh yang benar itu dipertanggung. Ya, digabung semua. Ini kalau misalnya aku salah, bisa koreksi banget. Boleh banget koreksi. Aku sangat membuka. Ini ada lagi nih. Kak, kalau antara lain pakai tanda hubung nggak, Kak? Antara lain itu nggak perlu ya, langsung aja. Antara lain. Tuh, nggak perlu pakai tanda hubung. Terus, Kak, penulisan kata subbab itu subbab atau subbab yang pakai tanda hubung? Mana yang benar? Oke. Mari kita jawab subbab. Yang benar itu, coba ada yang mau berpendapat nggak nih? Subbab yang benar kayak gini atau kayak gini? Digabung, Kak. Digabung, Kak. Gabung, Kak. Ada lagi nggak nih? Ada yang berpendapat kita nggak? Digabung tanpa pakai Kak. Kayak jawabannya bener ya, digabung, nggak pakai tanda hubung kayak gini. Jadi yang betul subbab itu. Terus pertanyaannya ada lagi. Kak, bedanya kedua sama kedua itu sama aja, Beb. Kalau kedua, kan ini dua-duanya pakai strip ya. Kayak aku tulisin deh. Kedua sama kedua. Sama aja artinya, karena ini sama-sama artinya kedua gitu. Kayak misalnya contoh, aku anak kedua. Nah, kecuali kalau tulisannya kedua, ini beda arti. Contoh katanya tuh kedua orang tuaku. Tuh baru ya. Kalau kedua sama kedua sama aja, cuma beda penulisan, ini pakai huruf, ini pakai angka. Tuh. Kedua berarti pakai tanda hubung juga, Kak. Tergantung konteksnya. Kalau tadi kayak aku anak kedua, itu pakai tanda hubung. Kalau misalnya kedua orang tua aku nggak perlu pakai tanda hubung. Gitu ya. Bisa dipahami ini. Ada pertanyaan yang lewat kah? Coba on cam on. Kalau misalnya merasa pertanyaannya belum aku jawab. Ini ada pertanyaan dari Rara. Kak, maaf, untuk yang tanda hubung tadi di nomor 6, itu pasca kan pakai tanda hubung. Aku mau nanya, kenapa tadi pasca gempa nggak pakai tanda hubung? Maaf, Kak, soalnya masih kurang paham. Oke, Rara, sebentar ya. Kita kembali ke slide tanda hubung. Oke. Ini ya. Ini ya yang pasca ini. Nah, di sini kenapa pasca pakai tanda hubung? Karena di sini pascanya sendiri. Dia nggak sama kata, nggak diikuti kata apapun di berikutnya. Padahal pasca itu merupakan bentuk terikat, yang mana kalau bentuk terikat itu harus ada temennya, harus diikuti oleh kata yang lain gitu. Kalau pasca sendirian itu nggak bisa, dia nggak ada artinya. Makanya di sini dipakein tanda hubung gitu. Karena memang seharusnya setelahnya itu ada kata berikutnya gitu, kayak pasca gempa atau apa gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita nulis pasca gempa, yang benar ya pasca gempa, nggak perlu pakai tanda hubung kayak gitu, Rara. Makasih banyak, Kak. Kak, pasca gempa nggak pakai space kan ya, Kak? Gimana?
pasca gempa itu antara kata pasca sama gempanya nggak pakai space kan? Nggak pakai tanda hubung. Ini menunjukkan urutan, itu pakai tanda hubung gitu, menunjukkan urutan. Iya, menunjukkan urutan. Tadi yang kedua itu. Terus dari Stefani, Kak permisi, mau tanya, yang benar itu ibu-ibu atau ibu-ibu ya? Ibu-ibu atau ibu-ibu? Coba tebak. Tadi ada di contoh kalau ibu-ibunya ada di awal, cukup ibu yang depan yang kapital. Nah, benar banget. Kalau misalnya di tengah-tengah, itu ibu-ibu biasa. Gitu. Kak, misal di tengah paragraf ada kata kedua, terus misal diganti ke dua, pakai angka, itu boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Ini ada yang bisa jawab nggak ini? Kedua pakai huruf diganti dengan kedua pakai angka. Apakah ada yang bisa jawab? Kalau misal di tengah-tengah paragraf ada kata kedua, oh sorry. Oke, ini aku lanjut ke tergantung kalau di tulisan biasanya pakai huruf. Ya benar banget. Biasanya itu pakai huruf, nggak ada yang kalau di tengah-tengah pakai angka gitu. Diutamakan pakai huruf ya. Terus ada pertanyaan dari Rizka Nabila. Kak, berarti kalau pasca perang itu, pasca perang dunia itu pakai tanda hubung ya Kak? Jadinya pasca perang dunia. No, pasca perang yang benar pasca perang dunia. Oke, aku tulisin deh di sini. Gini ya. Atau ada yang mau ngoreksi aku nih? Barangkali aku salah. Kalau perang dunia memang setelah pasca dia nggak di spasi atau diberi tanda hubung ya Kak, kecuali perang dunianya itu disebutkan kayak perang dunia 1 atau perang dunia 2 baru diberi tanda hubung. Oke, benar banget. Terima kasih ya udah membantu menjelaskan. Ya, ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau tidak ada, apakah kelas ini akan kita sudahi? Udah paham semua berarti ya? Untuk kapital, tanda hubung, dan tanda pisah. Kalau misalnya udah, ini kita sudahi aja. Kak, apa link Google Drive dari materi akan di-share? Dari akademis, barangkali ada yang bisa jawab nih. Mau di-share atau enggak? Di-share ya. Nggak ada kuis, Kak. Nggak, malam ini kita bener-bener materi aja, nggak ada kuis sama sekali. Cuma materi sama bahas soal aja gitu. Oke, karena materi dari aku udah selesai, aku mau ngucapin terima kasih buat antusiasnya dari teman-teman semua. Kalian keren-keren banget, udah pada pinter-pinter banget. Malah di sini aku juga belajar juga ya. On cam dulu yuk, screen di foto. Yuk. Foto bareng. Sama-sama semua. Ikut kelas bersinar terus ya, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Ayo dong, on cam dong. Makasih, Kak. Kita foto bareng buat kenang-kenangan. Ada lagi nggak nih yang mau on cam? Iya.
Ini aja kali ya. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya.